What's the topic? Just say it out loud. Ya, kali ini kita bakal membahas tentang COVID. Nah, di sebelah saya sudah ada seseorang yang sangat, wah kayaknya gagah sekali ya. Saya dipiting putus leher saya kayaknya. Ya, siapa Mas? Bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan nama saya Dr. Febrian. Ya. Saya kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi. Ya, gitu. Nah, untuk dokter apa nih? Umum. Nah, saya dokter umum. Umum. Ya, gitu. Oke, jadi gini, ini keresahan saya Mas sebenarnya terkait dengan topik apa yang kita bicarakan ini. Sebenarnya ini COVID ya, ngomongin COVID ya. COVID, oke. Aduh, agak gimana gitu COVID itu ya. Karena beberapa teman saya juga ada yang dia dijauhin sama temannya karena COVID. Padahal belum tentu juga itu COVID kayak gitu kan. Iya, karena stigma ya, stigma Ya, masyarakat ya. stigma. Sekarang Mas ya, modelnya itu ya COVID itu kayak orang teriak maling gitu loh Mas. Ini reaktif, langsung dijauhin. Nah, itu salah satu tugas ya nakes, tugas tenaga kesehatan untuk edukasi ke masyarakat ya. Edukasi ke masyarakat bahwa COVID ini bisa disembuhkan ya. Sudah berulang kali juga Bapak kita Presiden Jokowi menjelaskan COVID ini memang suatu penyakit ya yang ditularkan oleh virus ya. Cuman ini bisa disembuhkan. Jadi istilahnya jangan terlalu membuat stigma yang berlebihan di masyarakat. Kasihan juga penderitanya kan kayak gitu. Ada yang makin parah loh Mas gara-gara dijauhin. Ya, makin parah kondisinya makin parah, karena ya. imun turun terus dia stres, depresi gitu kan, kayak sendirian gitu. Akhirnya dia ya imunnya makin turun kayak gitu kan. Mau dikasih apapun imunnya turun. Nah, itu makanya tugas ya stakeholder juga ya. Stakeholder di sini dalam artian pemerintah ya, kerjasama dengan dinas kesehatan, kerjasama dengan beberapa instansi terkait juga ya, itu melakukan penyuluhan. Ya sebenarnya sudah sih penyuluhan lewat internet, lewat TV. Cuman kan mungkin beberapa masyarakat kadang ada yang kurang aware juga ya, kurang masih belum abai Ya, masih. soal pemahaman tentang COVID. Makanya saya sebagai tenaga kesehatan ya, saya bukan garda terdepan, tapi saya sebagai garda belakang ya, karena garda terdepan sendiri itu sebenarnya masyarakat. Oh iya. Masyarakat yang harus istilahnya bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, makanya kita edukasi tentang pakai masker, cuci tangan, kemudian physical distancing kayak gitu. Ya, benar banget. Ya kayak seperti kita ini sekarang lagi, meskipun kita di kafe gitu kan. Ya, Tetap jaga jarak ya. Jaga jarak, Pakai masker ya. ya. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya bintang tamunya Kimi Hime gitu nggak mau. Nah Mas, jadi gini, saya sering dengar kalau orang COVID itu kan identik dengan rapid Mas, kayak gitu kan, rapid test. Nah, sebenarnya rapid test ini apa sih gitu loh? Jadi gini, rapid test itu sebenarnya salah satu alat sarana untuk pemeriksaan tes cepat. Namanya rapid diagnostic test untuk saat ini untuk COVID ya, untuk COVID-19. Nah, yang kita punya di sini untuk saat ini adalah rapid test yang antibody. Jadi setelah beberapa hari terpapar itu baru muncul. Permasalahannya di situ. Spesifiknya hari keberapa tuh Mas? Sampai ke hari berapa? Spesifiknya lebih dari 7 hari, yang jelas lebih dari 7 hari baru muncul. Berarti ketika kita sudah terpapar, let's say kita positif, terus kita rapid test itu sebelum 7 hari, Itu nggak bakal keluar. itu berarti tidak, itu negatif Mas hitungannya. Harus rapid lagi dong berarti untuk Iya, hari harus ke-7 rapid lagi. Jadi rapid itu sebenarnya bukan pemeriksaan pasti. Pemeriksaan pastinya tetap PCR swab. Berarti lebih ke ini ya, sifatnya rapid test ini lebih ke screening, bukan diagnosis. Bukan diagnostik. Berarti screening. Jadi kalau orang yang sudah di rapid, misalnya lagi kumpul nih ada 1.000 orang, rapid dulu kayak gitu kan? Rapid. Terus yang reaktif ini siapa aja, baru di swab.
setelah ada yang reaktif, entah itu IgG-nya yang reaktif atau IgM-nya itu Atau keduanya? itu baru dilakukan swab. Swab di sini dilakukan di swab hidung dan tenggorok. Dua kali. Kenapa kok di hidung dan di tenggorokan? Karena salah satu virus yang terbanyak yang ditemukan itu Reseptornya. di hidung sama di tenggorokan. Oh, banyak. Itu pada orang dewasa. Kalau pada anak-anak itu kan susah ya. Kita pegangin anak-anak susah. Ya. Jadi kalau pada anak-anak swabnya lewat rektal, lewat bawah. Hah? Karena virusnya baru tahu loh. Virusnya keluar lewat bawah juga. Oh gitu ya. Berarti orang yang kayak gitu, maksudnya fesesnya cair gitu tuh? Enggak harus cair. Ya enggak. bisa normal, bisa cair. Lendirnya. Oh gitu ya. Oh saya baru tahu loh itu. Nah untuk berarti keakuratan rapid sendiri? Nah untuk keakuratan rapid kurang lebih di angka 40-an%. Sedangkan yang swab pemeriksaan pastinya pun itu masih di angka 60 sampai 80. Jadi akurasinya segitu. Wow. Cuma nanti rapid ini ada beberapa yang istilahnya direkomendasikan, ada beberapa list, ada yang alternatif. Jadi kita bisa milih banyak sekali di situ pemeriksaan rapidnya ini. Oh, saya dengar gini sih, Dok. Ada rapid itu 2 tipe. Yang ditusuk di ini sama yang diambil sini. Itu sebenarnya sama aja atau gimana? Jadi gini, untuk rapid sendiri ada yang di sini namanya pemeriksaan kapiler untuk tes cepat. Ada juga yang kita ambil sampel vena namanya, ambil sampel vena, dilakukan pemeriksaan rapid serologis dengan metode CLIA. Itu di laboratorium. Dan itu lebih akurat, lama dong berarti. Lebih lama dan lebih akurat daripada yang kapiler. Cuman kalau misalkan space-nya jaraknya berapa persen antara yang ini sama yang dari vena? Untuk akurasinya berapa kurang jelas ya. Cuman lebih akurat yang dengan alat metode CLIA itu. Lebih mahal pasti. Ya, cuman kan misalkan gini, misalkan kita rapid di tempat, misalkan di mall, di tempat umum, di mall, di pasar, kan kita nggak mungkin pakai yang seperti itu. Makanya kita pakai yang paling gampang, yang kapiler itu, yang ditusuk kemudian kita teskan. Kayak pemeriksaan gula darah, kasih space. Oke. Nah, aku sempat dengar juga nih, Dok. Jadi untuk rapid ya, itu katanya kalau kita sudah kan ada 3 garis ya. 3 garis kayak ada 3 garis ya. Garis kontrol itu C itu kontrol. Kalau misalkan kita ambil spesimen darahnya ditaruh di situ, C-nya nggak muncul, kita harus ulangi lagi karena C ini harus muncul, itu kontrol. Kemudian ada 2 parameter lagi, ada IgG sama IgM. Nah kalau yang IgG IgM ini salah satu positif atau dua-duanya positif, itu disebut reaktif. Salah satu harus ada, dan kalau enggak dua-dua itu tetap dua-duanya muncul, berarti itu reaktif. Tetap reaktif ya, reaktif dan ya? Harus dilakukan swab. Berarti kalau dua-duanya muncul itu bisa bahaya dong? Dua-duanya muncul bahaya. Lebih bahaya lagi itu berarti? Iya. Ya tetap harus kita lakukan pemeriksaan swab. Oke, harus gitu ya? Ya, jadi untuk IgG ini bisa jadi dia telah terpapar COVID sebelumnya. Kalau yang IgM saat ini dia sedang menderita sakit akut, istilahnya seperti itu. Kalau hasil non reaktif terus gimana berarti? Hasil garisnya gimana berarti? Hasil rapid sendiri untuk non reaktif belum menyingkirkan diagnosa COVID. Tergantung orangnya bergejala atau tidak juga. Ya. Kalau nggak bergejala berarti kan enggak? Belum tentu juga. Berarti ada OTG juga sekarang kan? OTG juga, iya. Jadi istilahnya ya rapid ini kan pemeriksaan cepat, ya pemeriksaan cepat. Salah satunya untuk menyingkirkan penyakit tertentu, ya karena seperti kita tahu demam itu nggak cuma miliknya COVID, bisa miliknya penyakit yang lain, istilahnya seperti itu. Berarti rapid sendiri juga belum tentu COVID ya? Rapid sendiri belum tentu COVID. Soalnya kan dia lebih ke antibody ya, yang beredar di sini, gitu kan? Ya. Nah kalau yang antigen itu? Nah jadi gini. Ya swab itu.
untuk pemeriksaan tes cepat saat ini itu yang kita punya antibody. Tapi dalam beberapa waktu ke depan akan dimunculkan rapid diagnostic test yang antigen. Tapi metodenya lewat swab hidung sama tenggorok. Itu yang masih dipikirkan pemerintah kita. Kalau di negara luar sudah pakai seperti itu, metode seperti itu. What's the topic? Just say it out loud.